Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video ke-6 dari pembahasan mengenai membuat soal di Google Form. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat soal latihan pada Google Form. Nah, pada video kali ini kita akan membuat yang lebih di atasnya lagi dari soal latihan. Kalau kemarin settingan soal latihan adalah soal itu tidak memerlukan waktu karena berupa latihan, jadi anak bebas mengerjakan, bisa langsung melihat nilainya, kemudian bisa juga mengulang berkali-kali sampai anak itu mendapat nilai 100. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat Google Form ini berbatas waktu. Berarti kita sebut saja ini bukan soal latihan, tetapi nanti jadinya ulangan harian. Ini misalnya. Soalnya masih yang sama seperti kemarin, kita tidak akan membahas lagi di sini bagaimana cara membuat kunci jawaban dan lain-lain karena sudah dibahas di video sebelumnya. Di video kali ini kita hanya akan merubah bagaimana kalau misalnya settingannya ini berupa ulangan harian. Jadi ada beberapa settingan terlebih dahulu karena ini berupa ulangan harian, berarti soalnya ini lebih rahasia ya daripada soal latihan. Artinya anak hanya bisa mengerjakan satu kali saja karena ulangan harian. Kemudian anak juga tidak bisa melihat hasil nilainya. Kenapa? Karena kalau misalnya udah bisa lihat hasil nilainya seperti di video kemarin, anak bisa tahu jawaban yang salah apa. Kemudian bisa memperbaiki temennya yang belum ikut ulangan. Nah, kita masuk ke settingan. Di settingan umumnya kita buat soal ulangan ini adalah kumpulkan alamat email. Jadi anak hanya bisa mengirim satu kali. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Artinya setiap email yang dimasukkan hanya bisa memasukkan tanggapan satu kali saja. Edit setelah pengirimannya jangan dicentang. Lihat diagram ringkasan dan respon juga jangan dicentang. Kemudian di presentasinya settingannya tetap sama. Tampilan status progres nggak apa-apa. Kemudian acak urutan pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasinya akan kita rubah sedikit. Selamat Anda telah menyelesaikan ulangan ini. Ulangan ini. Nilai, nah kita rubah. Nilai akan terkirim ke alamat email setelah semua siswa mengerjakan ulangan. Nah, seperti ini. Kemudian settingan selanjutnya adalah di settingan kuis. Settingan kuisnya masih sama, jadikan ini sebagai kuis. Segera setelah setiap pengiriman kita ganti menjadi nanti setelah peninjauan manual. Jadi aktifkan lokasi email. Oke. Responden dapat melihat apa? Pertanyaan tadi jawab, jangan dicentang. Jawaban yang benar juga jangan dicentang. Nilai poin juga jangan dicentang. Jadi di sini hanya ini saja. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan dari soal ulangan ini. Kemudian setelah semua settingan selesai, kita klik simpan. Oke, masalah selanjutnya adalah masalah waktu. Bagaimana ulangan ini biar ada batas waktunya? Nah, batas waktunya ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan time limiter dan yang kedua adalah dengan menggunakan timify.me. Ada dua add-on yang bisa kita gunakan. Tapi di video kali ini yang akan kita bahas yang simple saja dulu, yaitu dengan menggunakan time limiter. Bagaimana cara mendapatkan time limiter? Itu bisa di add-on. Kalau di sini sudah ada ya. Kalau misalnya belum ada, belum terinstall add-onnya, apa yang harus dilakukan? Berarti kita klik titik 3 ini. Kemudian di sini ada add-on. Kita klik add-on. Maka akan diarahkan ke marketnya Google. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita ketikkan nama add-onnya apa? Time limiter. Oh, bukan time, sorry. Form limiter. Form limiter. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Bentuknya ya. Nanti kalau ini seperti ini contohkan. Kita klik, nanti akan muncul install. Ini hanya contoh saja pakai Form Ranger ya. Nanti akan ada install, kamu kemudian diklik install. Setelah diinstal, maka nanti akan ada muncul di sini form limiter. Biasanya kalau di akun-akun
email kita yang terhubung dengan domain, nanti akan ada perizinan masuk ke alamat email kita. Kemudian di alamat email kita klik izinkan, baru akan bisa digunakan. Oke, berarti kita menggunakan form limiter. Kita klik form limiternya di sini. Nah, bentar, masih belum merespon. Saya hapus dulu jawaban yang kemarin. Ya. Kita hapus. Ya. Oke, pertanyaannya kita pakai form limiter. Laporan masalah. Agak susah di sini biasanya. Form limiter. Nah, ini biasanya bermasalah di perizinan. Bentar ya. Kita coba lagi di add-on. Kita time limiternya kita lihat. Add-on formulir. Oke, sudah terinstall di sini. Sudah ada masalah harusnya. Bentar, kita klik lagi coba form limiter. Masih nggak muncul. Kita refresh saja kalau nggak muncul ya. Oke, tunggu sebentar, masih refresh. Nah, sudah ada set limit. Jadi kalau misalnya muncul kayak tadi ya, hanya muncul bantuan saja, coba saja di refresh berkali-kali, mungkin belum termuat. Nah, kalau sudah termuat seperti ini akan muncul set limit. Kemudian kita klik set limit. Nah, akan muncul form limiternya. Kemudian di sini tipe limitnya apa? Date and time atau number of form response. Jadi karena kita mau membatasi waktu, maka kita yang dipilih adalah date and time. Kemudian di sini when a due date is set on, berarti di sini tanggalnya tanggal berapa. Misalkan hari ini tanggal 18, kita pilih tanggal 18. Kemudian selesainya jam berapa? Misalnya selesainya adalah jam 1 PM. Nah, misalnya jam 1 PM. Set. Oke, mistake when submission. Jadi kalau misalnya nanti akan muncul apa di tampilannya kalau misalnya waktunya sudah habis. Nah, nanti kita tulis maaf, waktu ujian atau waktu ulangan telah berakhir. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kendalanya kalau kita menggunakan form limiter, kalau misalnya kita batasi adalah jam 1 siang waktu ujian selesai. Time limiter ini dia bersifat umum, jadi semua siswa atau semua kelas akan berlaku sama. Jam 1 tank itu form ini akan tidak bisa diakses lagi. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan kalau misalnya kita menggunakan form limiter ini? Berarti nanti waktu ujian anak-anak, jadi anak-anak mengakses soal ini harus secara serentak. Misalnya di sini jam berakhirnya jam 1 siang, kan mengerjakan soal biasanya 2 jam, berarti 2 jam sebelumnya, berarti jam 11. Jam 11 itu semua anak-anak harus mengakses. Ya, jadi kita nge-share-nya di jam 11.00 kita share ke grupnya, maka anak-anak harus langsung mengerjakan. Kalau misalnya anak-anak terlambat mengerjakan 15 menit, 30 menit setelah kita share soal, maka waktunya tidak akan bertambah. Tetap jam 1 siang tugas ini akan ditutup. Nah, yang perlu diperhatikan, yang ditekankan kepada para pengerjakan soal adalah hati-hati jangan sampai jam 1 anak belum mengirim soal. Kenapa? Kalau misalnya anak-anak ketika jam 1 kita tetapkan jam 1 sebagai jam akhirnya, anak-anak jam 1 belum mengirim soal, maka jawaban anak-anak itu tidak akan terkirim dan otomatis anak-anak dianggap tidak hadir atau tidak mengerjakan soal. Jadi harus ditekankan. Nah, jadi kelebihan dari form limiter ini adalah gampang men-settingnya. Jadi tinggal masukkan tanggal kapan selesainya, jam berapa, baru kita save and enable. Maka form limiter ini akan berakhir di
Google Form ini akan berakhir di jam 1 siang, jam 1 PM. Gitu ya. Tapi kekurangannya adalah kalau ada anak-anak tidak mengerjakan dengan waktu serempak, maka tetap saja waktu berakhirnya soal ini atau form ini akan berakhir di jam yang sudah kita setting. Nah, itu ya. Mungkin itu saja pada video kali ini. Kita hanya membahas di bagian form limiternya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan add-on Timify. Apa sih bacanya? Timify Me. Nah, kita pakai itu. Kelebihannya apa? Nanti kita simak saja di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom deskripsi. Kalau mau melihat serangkaian gabungan video-video ini bisa dilihat di deskripsi. Ada link untuk video pertama sampai ke video ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.